Saudara, 959 orang ditetapkan sebagai tersangka pelaku demo rusuh pada akhir Agustus lalu di sejumlah wilayah. Polisi bilang para tersangka ini sebagai pelaku kerusuhan. Dan kini polisi menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana. Namun pertanyaannya masih muncul hingga kini, adakah aktor intelektual yang membiayai demonstrasi ini? Jika ada, apakah aksi ini murni gerakan rakyat atau ada kepentingan lain? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung bersama kami Yunus Hussein, Kepala PPATK periode 2002 hingga 2011. Pak Yunus, dengan Tifal, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sementara di studio Kompas TV juga sudah bergabung Ito Sumardi, Kabarreskrim Polri periode 2009 hingga 2011. Pak Ito, apa kabar Pak? Baik Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kami masih menantikan kehadiran Muhammad Isnur selaku Ketua Umum YLBHI untuk ikut berdiskusi bersama kami. Sejauh ini Mas Isnur bersedia untuk ikut dalam diskusi kali ini. Saya mau mulai dengan Pak Ito dulu. Karena kan dari jumlah tadi Pak, 959 orang sudah berstatus sebagai tersangka. Tapi sampai detik ini belum ketahuan dalangnya. Jadi kan publik berpikir lagi, memang sesusah itukah mencari dalang demo padahal jumlah tersangkanya udah sebanyak itu Pak? Ya gini Mas Tifal, untuk mengungkap satu perkara itu ada perkara yang mudah dan perkara yang sulit. Nah perkara yang mudah misalnya tertangkap tangan, itu sudah ada kalau teori pembuktian segitiga tuh ada saksi, kemudian ada pelaku dan juga ada barang bukti. Nah ini kan dalam kerumunan massa yang berbaur dengan massa yang sifatnya adalah tidak anarkis. Mereka mendompleng ya. Nah di sini kan kita melihat ada eksekutornya, tentunya harus dicari. Apakah eksekutornya ini adalah melakukan karena secara spontan ataukah memang ada yang mengkoordinir atau ada yang memprovokasi. Nah kalau kita kembali kepada negara kita negara hukum kan ya. Tentunya di sini yang main pertama adalah pihak kepolisian sebagai penyidik. Penyidik itu adalah membuat terang satu perkara, mengumpulkan barang-barang bukti atau alat bukti. Sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP, 5 alat bukti antara lain adalah keterangan saksi sudah pasti ya. Keterangan tersangka, kemudian juga ada yang dikatakan keterangan ahli. Nah keterangan ahli ini adalah bagaimana polisi mengumpulkan alat bukti yang tidak terbantahkan. Salah satu diantaranya adalah dengan PPATK. Kenapa PPATK? Di sana kita akan melihat orang-orang yang terindikasi dicurigai sebagai mastermind-nya, maka dia akan diteliti atau ditelusuri apakah ada transaksi ataupun komunikasi yang bersangkutan dengan seseorang ya, transaksi keuangan ini hanya bisa melakukan melalui satu lembaga pemerintah yang memang itu legal ya, yaitu PPATK. Oh sorry, saya potong di situ. Nanti kita akan coba singgung masalah untuk penelusuran aliran dana. Cuman dari pengalaman Anda Pak, saat masih aktif menjadi anggota polisi waktu itu, hal apa yang jadi challenge, hal apa yang jadi tantangan kalau menemukan kasus seperti tadi, demo rusuh dengan jumlah tersangka untuk pelaku lapangannya udah ada, apakah memang sesulit itu? Apa tantangan yang dihadapi sebetulnya oleh penyidik untuk bisa menemukan dalang itu? Ya, jelas yang pertama eksekutor ini tidak akan mau membuka siapa yang berada di belakangnya, siapa yang membayar. Karena itu berjenjang tuh Mas ya. Mungkin kita melihat ya misalnya seorang mastermind ini dia di bawahnya tuh sudah mempunyai jaringan. Jaringan-jaringan ini yang mengumpulkan orang-orang untuk melakukan satu perbuatan yang sifatnya anarkis ya. Apakah membakar, menggulingkan mobil, menjarah. Ya itu mereka eksekutor di bawah. Di atasnya ada layer-layer yang tentunya saat ini dari teman-teman Barreskrim sudah memiliki siapa-siapa orang di sana. Sampai dengan apakah ini memiliki kaitannya dengan jaringan internasional. Nah kesulitan kita adalah bagaimana kita seorang sebanyak itu kita meminta keterangan kepada mereka satu-satu dan bagaimana menumbuhkan semacam satu keinginan atau kesadaran untuk mengakui. Nah itu kan sulit ya. Ditambah lagi ada 295 anak di antara 959 ini yang terjerat. Itu juga jadi challenge. Nah justru dari anak-anak inilah akhirnya mengerucut ke arah ke atas kepada siapa yang menyuruh mereka. Nah, sehingga polisi dari sana menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kan menjadi seorang tersangka itu bagi polisi juga memiliki konsekuensi hukum kan. Kalau orang tidak terima dia bisa ke pra-peradilan atau PT UN. Nah, sehingga polisi harus betul-betul yakin. Nah disinilah kita menggunakan namanya scientific
crime investigation ya, atau investigasi penyelidikan dengan berbasiskan ilmiah, yaitu melalui digital forensik, pembicaraan melalui telepon, komunikasi. Nah ini dari anak-anak inilah yang masih polos, dia menceritakan bagaimana mereka bergerak ke bawah, bagaimana mereka disuruh melakukan sesuatu yang sifatnya anarkis. Nah, itu yang kita peroleh selama ini. Nah, Pak Yunus, kalau dari pengalaman Anda, Pak, kalau berkaca dari kasus yang ini, 959 tersangka, belum ketahuan dalang, bahkan disebut ada aliran dana yang berpotensi mengucur untuk para pelaku ini bisa melakukan aksi sedemikian. Apakah sesulit itu untuk menemukannya kalau menelusuri dari aliran dananya saja, Pak? Kalau menurut saya tidak sulit ya. Saya juga baru mendapat informasi yang umum dari PPATK bahwa hasil analisis sudah diserahkan kepada Kapolri ya, bahwa memang ada penyandang dana, dia perorangan ya, bukan perusahaan ya. Penyandang dana di Jakarta dan di daerah seperti di Surabaya ataupun di tempat lain itu orangnya ada yang berbeda. Kemudian kurang lebih hasil analisis PPATK sudah disampaikan kepada kepolisian sejumlah lah, mungkin sekitar 10-an lah ya. Kemudian ya sarananya bisa lewat bank, dikirim uang ataupun non bank ya, seperti money remittance ya. Itu yang mereka lakukan. Menyediakan barang-barang untuk melakukan aksi rusuh itu juga termasuk bagiannya, Pak? Ya itu mereka yang menggunakan, yang diberikan biaya itu mereka katakanlah ada pelajar, ada mahasiswa yang bergerak, ada masyarakat. Ini ya kalau yang saya dengar tuh dari dalam negeri. Mungkin orang yang jadi financial backer tuh memang pernah disebut dia berasal atau berada di luar negeri, pernah disebut ya, berasal atau berada di luar negeri. Tapi organisasinya dari dalam ya. Nah kalau sudah dapat hasil analisis PPATK itu, penyidik kepolisian untuk tindak pidana yang terkait dengan ketertiban umum ini, dia tinggal melakukan penyelidikan. Tadi Pak Ito sudah sebut, tinggal mencari 2 alat bukti, yaitu bukti permulaan, 2 alat bukti. Kalau sudah ada 2 alat bukti, bisa naik kepada penyidikan. Apalagi sudah ada tersangkanya. Kalau ada tersangka, harusnya memang sudah penyidikan dan sudah ada 2 alat bukti, ditunjang lagi oleh alat bukti dari PPATK. Cuman dari PPATK ini ya, nggak bisa jadi alat bukti di pengadilan ya. Dia dari hasil analisis PPATK ini, penyidik mencari keterangan dari bank atau non bank tadi, minta voucher, minta bukti transaksinya, kalau perlu didengar keterangan orang banknya mengenai transaksi itu, lahirlah alat bukti tertulis, alat bukti katakanlah kesaksian mereka yang tahu mengenai pembiayaan itu, ditambah lagi dengan ahli. Sehingga kalau cari 2 alat bukti saya kira sudah cukup. Sudah bisa memang penyidikan dan sudah bisa ada tersangkanya. Sehingga batasannya untuk PPATK hanya sampai di situ ya Pak ya? Atau bisa lebih meluas lagi porsinya kalau kemudian polisi ingin bekerja sama dengan PPATK menelusuri aliran dana dan dalang dari kasus itu? Ya bisa ditelusuri dari mana dan kemana ya. Bisa dia bottom up dari bawah laporannya, bisa top down karena ada permintaan dari kepolisian. Tapi yang jelas kepolisian setelah menerima hasil analisis ini harus melakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan yang cukup tadi. Saya kira udah cukup dari sana. Nanti hasil analisis PPATK itu dipakai mencari alat bukti oleh penyidik. Karena yang bisa memproduksi alat bukti hanya penyidik. PPATK nggak bisa. PPATK itu kalau dalam permainan bola dia hanya sebagai gelandang saja yang memberikan umpan pada penyidik. Penyidiklah yang mencari. LHA sendiri bukan alat bukti, dalam secara internasional bukan alat bukti LHA. Nah, kalau dari kacamata Anda yang pernah aktif di kepolisian, Pak Ito, saat data disampaikan dari PPATK, tindak lanjut dari penyidik itu bisa sampai ke arah mana sebetulnya? Ini kebetulan saya ada catatan ya Mas Civaya dari teman-teman penyidik, bahwa dari aliran dana yang sekitar miliaran rupiah ya, yang digunakan untuk mendanai demo ricuh di Jawa Barat ya, dengan transaksi berasal dari jaringan internasional ya. Kemudian bukti utama yang sudah diungkap mencakup nilai akumulasi dana berbagai transaksi ya,